Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munji Amalagapi dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekskresi pada manusia yang terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Sistem organ ekskresi pada manusia, pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi, agar homeostatis atau keseimbangan dalam tubuh tetap terjaga. Sistem organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal atau uren. Fungsi yang pertama, menyaring darah untuk membuang limbah metabolik seperti urea, amonia, asam urat. Kemudian kedua, mengontrol keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur tekanan darah dan kadar pH darah. Struktur ginjal yang pertama terdiri atas korteks luar, medula tengah, dan pelvis renali atau rongga penampung urin. Yang kedua, unit fungsionalnya adalah nefron yang terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubulus, dan lengkung Henle. Proses ekskresi pada ginjal yang pertama filtrasi atau penyaringan darah di glomerulus. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali zat penting seperti air dan glukosa. Ketiga, sekresi, pembuangan zat sisa yang tidak dibutuhkan. 4. Hasil akhirnya adalah urin dikeluarkan melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih dan uretra. Sistem organ ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Fungsi paru-paru yang pertama, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air hasil dari respirasi seluler. Kemudian yang kedua, membantu menjaga keseimbangan pH darah atau dengan membuang CO2 yang bersifat asam. Proses ekskresi pada paru-paru yang pertama, oksigen masuk saat inspirasi atau menghirup napas. 2. Dalam sel, O2 dipakai dan menghasilkan CO2. 3. CO2 masuk ke darah menuju alveolus paru, kemudian keluar saat ekshalasi atau menghembuskan napas. Organ yang terlibat dalam paru-paru yaitu hidung, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus atau tempat permukaan gas. Sistem organ ekskresi yang ketiga yaitu hati atau hepar. Fungsi ekskresi hati yang pertama, mengubah amonia atau zat beracun hasil metabolisme protein menjadi urea yang kemudian dibuang oleh ginjal. 2. Menghancurkan sel darah merah tua, menghasilkan bilirubin, kemudian disalurkan ke empedu menuju usus kemudian feses. 3. Menyaring dan menetralisir racun atau obat dari darah. Produk ekskresi hati yang pertama urea, dibuang oleh ginjal. 2. Bilirubin atau zat warna kuning kecoklatan yang membuat fases berwarna gelap. Sistem organ ekskresi yang keempat yaitu kulit. Fungsi ekskresi kulit yang pertama, mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam atau NaCl, dan sedikit urea. 2. Membantu mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat atau evaporasi. Kemudian, struktur kulit terdiri dari 1. Epidermis, lapisan luar pelindung. 2. Dermis, mengandung kelenjar keringat atau glandula sudorifera, pembuluh darah saraf. Kemudian yang ketiga, kelenjar keringat memproduksi keringat, kemudian keluar lewat pori-pori kulit. 5. Yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, organ ginjal. Gangguannya yaitu batu ginjal, gagal ginjal akibat penumpukan zat sisa atau kerusakan nefron. Yang kedua, paru-paru. Gangguan penyakitnya asma, emfisema, TBC menyebabkan gangguan pernapasan dan ekskresi CO2 terganggu. Gangguan pada organ hati seperti hepatitis, sirosis hepatitis, kolastatis, hemokromatis. Kemudian gangguan pada organ kulit yaitu jerawat,
eksim atau dermatitis, psoriasis, hiperhidrosis, skableas atau kudis. Kemudian yang keenam, upaya menjaga kesehatan organ ekskresi. Yang pertama, minum air yang cukup 2 liter per hari. Kedua, konsumsi makanan sehat dan rendah garam. Tiga, hindari rokok dan alkohol. Keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, menjaga kebersihan kulit dan lingkungan. Oke, baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari saya tentang organ ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.